Oke, masih berjumpa lagi di channel Bengkel Simpang 3. Untuk video kali ini kita dapat pasien motor Vega ZR ya untuk teman-teman. Di kesempatan video kali ini kita disuruh mengakali motor Vega ZR yang kasusnya nggak bisa digas ya. Hidup untuk motornya tapi nggak mau digas. Terus selain itu suaranya juga berisik, kasar banget ya untuk teman-teman. Langsung saja kita dengarkan dulu sebelum kita lanjut di bagian tindakan atau penyervisan ya. Coba mas, udah dulu mas. Aja terlalu digas ya pak. Aduh. Nah, ya angel ya urutannya. Nah ya dia itu kompresinya keluar dari kabilator ya, jadi nyemburnya itu ke kabilator. Seharusnya kan untuk bagian karbu itu banyak yang dihisap daripada yang dikeluarkan ya untuk teman-teman. Nah ini kebanyakan minyaknya yang dikeluarkan atau disembur ya. Nah kalau prediksi saya sih di bagian top rantai klepnya ini loncat kayaknya ya. Karena apa, suara rantai klepnya itu terlalu berisik ya. Kemungkinan seperti itu. Coba kita cek langsung. Kita cek untuk top rantai klepnya ya. Kita cek dulu. Nah, kita buka dulu untuk bagian tutup untuk askrupnya. Yang kecil ini untuk melihat top magnetnya ya. Nah, kalau sudah dibuka, kita buka juga untuk bagian gear sentrik depan ya. Nanti kelihatan untuk bagian topnya. Kalau untuk rantai klep enggak top pasti kelihatan di bagian sini ya. Bentar. Lem-lemannya kencang deh. Nah, ngelir dan gaya. Oke, kalau sudah seperti ini kita putar-putar dulu. Kita fokus di bagian top magnetnya terlebih dahulu ya. Jangan diperhatikan di bagian gear sentrik depan ya, karena yang loncat itu gear sentrik yang depan ya. Kita patokannya di bagian magnet dulu. Kita cari untuk garis topnya. Kita putar pelan-pelan ya untuk teman-teman. Oke, ini udah ketemu. Kita ambil garis yang dua ya. Ini ada garis satu, terus yang satunya ada garis double 2. Kita ambil yang double 2. Nah ini untuk teman-teman ya, garis top double 2. Nah di bagian sini ada garisnya juga yang di bagian baknya. Nah kita luruskan ya. Nah kalau ini sudah ketemu topnya, di bagian magnet sudah ketemu, kita lanjut di bagian gear sentrik. Nah di bagian gear sentrik bisa diperhatikan untuk teman-teman, ini kurang top ya, atau kurang naik ya. Sedangkan topnya di bagian sini. Bentar ya, kurang jelas ya untuk teman-teman. Nah ini ya, ini topnya, lurus topnya ya. Sedangkan ini turun. Ini sekitar berapa mata ya? 1, 2, sekitar 2 mata ya untuk teman-teman. Nah inilah penyebabnya untuk motor Vega ZR yang baru kita tangani ini di saat hidup nggak mau digas.
Terus untuk bahan bakar yang di bagian karburator itu banyak yang dikeluarkan, bukannya dihisap, malah banyak yang dikeluarkan. Nah, penyebabnya di sini ya. Nah, di bagian gear sentrik yang kurang top. Ini akibatnya kenapa kok bisa nggak bisa top seperti ini atau loncat topnya, karena rantai klepnya ini udah kendor. Ini udah minta ganti ya, udah minta ganti rantai klepnya seharusnya. Tapi untuk video kali ini kita disuruh ngakalin dulu supaya bisa, kalau hidup itu bisa digas ya, untuk sementara seperti itu. Oke, kita kendorin dulu untuk baut gear sentrik ini ya. Tos. Tidak bisa loncat ya. Anu sambil ditahan. Oke, ngopeng. Nih, kena nih kan. Ini loh. Kokin nih. Benar. Bisa loncat parah ya. Angel. Oke, ini udah kena ya untuk teman-teman. Agak sulit, kita cari topnya lagi. Nah, ini udah ketemu ya. Nah, ini untuk teman-teman kalau mau mengakali untuk rantai klep sebelum diganti baru, tapi untuk dananya kurang, bisa diakalin di bagian otomatisnya ini ya, atau tunjang rantai klepnya. Ini tunjang tensionernya di bagian ujungnya itu dilas, dikasih baut 12 ya. Itu sifatnya sementara ya untuk teman-teman, nggak bisa buat patokan untuk awet atau enggaknya. Itu bisa diakalin di situ ya. Itu fungsinya untuk mencegah supaya top rantai klep yang rantai klepnya yang sudah kendor supaya nggak loncat, itu aja ya. Terus mengurangi suara berisik ya, suara berisik di bagian rantai klep kayak gitu. Jadi untuk teman-teman jangan buat patokan kalau di bagian otomatis ini diakalin, ditambahi baut tadi, tapi catatan dilas ya, jangan hanya ditempel-tempel saja, jangan, supaya kuat, supaya nggak lepas untuk bautnya itu. Jangan diganjel karet, kalau bisa baut saja dilas gitu ya. Itu untuk cara mengatasi untuk sementara, supaya yang punya motor bisa mencari duit untuk mengganti rantai klep. Nanti kalau sudah diganti rantai klep yang baru, nah bautnya itu dibuang lagi untuk teman-teman ya, dibuang lagi, dilepas lagi. Oke, kini kita topkan lagi ya. Ini rantai klepnya sudah kaku lur, seharusnya udah nggak layak lagi ini dipakai. Tapi gimana lagi, yang punya motor nggak punya duit. Nanti kalau masih bisa kita akalin, kalau nggak bisa ya kita ngomong nggak bisa kayak gitu ya untuk teman-teman. Yang penting ini kita usahain dulu. Oke, seperti ini udah top. Kita pasang lagi untuk bautnya. Nah, ini kan posisinya kendor ya, rantai klepnya kendor ini ya. Ini jangan coba-coba dikencangi terlebih dahulu ya. Untuk bautnya ini jangan dikencangin dulu. Caranya gimana? Caranya kita cek dulu untuk otomatisnya ini. Kita pastikan untuk otomatisnya ini masih aktif. Masih aktif itu masih bisa otomatis atau bisa ngenceng sendiri, jepret sendiri kayak gitu loh. Ya.
Nah, kalau otomatis ini masih berfungsi, baru kita lakukan penambahan di bagian ujung otomatisnya itu, supaya untuk otomatisnya ini bisa menekan di bagian karet tensioner, sehingga rantai klepnya ini bisa kenceng lagi, tetapi hanya sementara. Seperti itu ya untuk teman-teman. Tuh. Oke, sini tinggal kita cek bagian sini, bagian otomatisnya ini kita buka dulu ya. Nah, ini untuk membuka otomatis rantai klepnya untuk Vega ZR memang agak susah ya, karena baut yang satunya itu agak mepet banget, agak sulit. Nah, di sini ya untuk teman-teman, di ujung ini ya yang harus kita akali, kita tambah untuk mur 12. Nah, untuk pengecekan otomatis ini masih berfungsi atau enggak, seperti ini ya, kita putar seperti ini. Nah, untuk bagian ininya kita lepas. Kalau ini tidak mau keluar sendiri, berarti enggak berfungsi lagi ya. Ini nggak bisa dipakai lagi, karena di bagian dalamnya sini itu terdapat pir ya, pirnya itu sudah putus. Ini udah nggak fungsi lagi ya, udah nggak bisa lagi dipakai ini untuk teman-teman. Loh, malah lepas. Malah lepas ya. Coba kita cek dulu, kita cek untuk pirnya. Ngelor. Putus enggak sih? Nah, putus ya untuk teman-teman, di ujungnya ini putus. Ujung ini seharusnya dia panjang ya, ini putus. Ini gampang untuk ngatasinya, untuk mengakalinya gampang, tinggal di bengkok lagi, kita buat seperti ini. Enak tang potong. Kita bongkok seperti ini. Diposisikan di bagian tengahnya ya. Nah, seperti ini ya untuk teman-teman. Nah, dia akan masuk di bagian sela ini untuk pirnya itu ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya, kelihatan ya. Nah, ini cantolan yang di bawah. Oke, paham ya? Coba kita rakit ulang lagi ini untuk otomatisnya. Oke, ini udah selesai untuk pemasangan untuk otomatis rantai klepnya ya. Nah, dia untuk otomatis yang normal, yang bagus itu seperti ini. Ini sudah kita kendorin ya, kita masukkan untuk setelannya. Nah, kalau kita lepas untuk kancingannya seperti ini
dia langsung otomatis keluar sendiri. Nah seperti ini untuk teman-teman, ini yang bagus, yang benar. Oke, langsung kita tes. Bentar, kita tes di bagian sininya, kita masukkan. Nah, kalau otomatis di bagian otomatisnya ini sudah ngepres, posisinya ini udah kita lepas seperti ini, berarti untuk rantai klepnya itu memang benar-benar sudah kendor, sudah minta ganti aslinya ya. Nah, tetapi kita tidak bisa memaksa untuk yang punya motor suruh ganti karena dananya kurang ya untuk teman-teman. Jadi kita harus mengakali di bagian sini. Ini kita buang untuk tutupnya ya. Nah seperti ini. Lalu kita tambah untuk mur 12 di bagian sini, kita las ya. Nah ini untuk teman-teman yang sudah kita akali ya, nih hasilnya seperti ini ya, ini hasilnya seperti ini ya. Ini untuk proses pemasangan harus kita tarik lagi, kita kendarin lagi ya supaya rapet. Nah seperti ini ya. Nah, ini udah selesai ya, udah selesai kita pasang. Kita topkan lagi, kita cari topnya. Oke, ini udah top ya untuk teman-teman. Baru kita lakukan pengencangan di bagian. Oke, langsung saja kita tes dulu ya. Kalau tadi nggak bisa digas, hidupnya juga susah ya, nggak normal. Terus angin yang di bagian karbilator itu banyak yang keluar daripada yang disap ya. Yuk coba kasih. Oke mantap, wes lah. Ah udah normal lagi ya untuk teman-teman. Walaupun suara tadi kalau digas, habis digas itu ada suara ngelitik, itu penyakitnya di bagian piston dan bloknya itu lobok ya, lobok, minta tak nglemer kayak gitu loh. Oke lah, ini udah aman untuk motornya. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.